Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matil iman. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Suatu hari ada seorang laki-laki yang menghadap kepada baginda Nabi. Kemudian laki-laki ini berkata, "Ya Rasulullah, izni wa auziz." Wahai Rasulullah, berikan aku nasihat yang singkat. Wa fi riwayatin, atau dalam riwayat yang lain, "Ya Rasulullah, alimni wa auziz." Berikan aku pengajaran yang singkat. Jadi laki-laki ini datang kepada baginda Nabi untuk meminta diberikan nasihat yang ringkas. Kemudian Rasulullah menyampaikan 3 nasihat yang ringkas kepada laki-laki ini. Inti daripada nasihat ini adalah juga berlaku untuk kita semua sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan hidup ketika kita berada di dunia, ketenangan hidup sakinah, dan juga kebahagiaan hidup yang hakiki ketika kelak kita berada di yaumil akhirat. 3 nasihat yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata baginda Nabi, "Idza kumta fi shalah." Jika kalian hendak berdiri mengerjakan salat, fasolli solatan muadi, maka solatlah kalian seolah-olah itu merupakan solat terakhir yang kalian lakukan. Atau dalam bahasa yang lain, anggaplah itu merupakan solat terakhir yang Allah berikan kesempatan kepada kalian. Jadi nasihat yang pertama ini, kita diperintahkan oleh baginda Nabi di setiap solat kita menganggap itu merupakan salat yang terakhir yang kita lakukan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nasihat yang pertama ini sesungguhnya mengingatkan kepada kita betapa pentingnya sebuah kualitas dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Maka jangan sampai ibadah kita itu sekedar ibadah yang hanya menggugurkan kewajiban saja, atau hanya ibadah yang kemudian dilaksanakan di sisa waktu kita. Harusnya ibadah yang kita laksanakan itu adalah ibadah yang semata-mata dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orientasi dari ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang ahsanu amala. Allah katakan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian lalu kemudian kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu sekalian yang paling baik amalannya, yang paling ahsanu amalan. Maka yang pertama kata baginda Nabi, "Idza kumta fi shalah", khusus di dalam salat, maka kerjakanlah salat itu seolah-olah merupakan salat terakhir yang kalian lakukan. Maka Bapak Ibu bayangkan kalau seandainya kita melaksanakan salat lalu kita merasa itu seolah-olah salat terakhir yang kita kerjakan, bagaimana perasaan kita? Tentu kita tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap bacaan, setiap fase, setiap gerakan daripada sholat kita. Kita akan benar-benar menghayati setiap bacaan yang kita baca. Nah, maka kata baginda Nabi, sholatlah seolah-olah itu merupakan sholat yang terakhir. Dan salah satu cara untuk mendapatkan khusyuk di dalam sholat kita adalah salah satunya adalah kita memahami apa yang kita baca. Jadi sangat disayangkan kalau kita sholat kita nggak tahu apa yang kita baca. Makanya perlu kita kemudian memahami apa yang namanya fikih sholat. Di dalam sholat itu kan ada bacaan yang begitu luar biasa. Apa yang dibaca? Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku,
wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Itulah penyerahan, sesungguhnya penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup kita hari ini, ya, ibadah kita yang kita lakukan, salat kita, sujud kita, itulah semata-mata semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kata baginda Nabi, nasihat ringkas tentang perkara salat. Tapi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, nasihat ini juga tidak berlaku hanya untuk sholat saja. Berlaku juga untuk semua amal ibadah yang kita lakukan. Maka misalkan ketika kita puasa dan menganggap itu merupakan puasa yang terakhir, maka tentu kita akan melaksanakan puasa dengan puasa sebaik-baik puasa. Kalau kita bersedekah lalu menganggap itu merupakan sedekah yang terakhir, tentu kita akan memberikan sedekah yang terbaik daripada harta yang kita miliki. Maka seolah-olah Rasulullah ingin menyampaikan, ketika kita hari ini terbangun dari tidur kita, Allah berikan kesempatan hari ini untuk kita hidup, maka anggaplah ini merupakan hari terakhir yang Allah berikan kepada kita. Karena bisa jadi tidak ada hari-hari yang lain yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita menganggap ini merupakan hari terakhir di dalam hidup kita, tentu tidak ada 1 detik, 1 menit, 1 jam kecuali di dalamnya ada kebaikan-kebaikan, ada amal ibadah yang senantiasa kita lakukan semata-mata untuk mengharap ridho dan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Itu nasihat pertama, nasihat ringkas yang disampaikan oleh baginda Nabi. Lalu nasihat yang kedua kata Rasulullah, la takallam. Janganlah kalian berkata-kata bikalamin ta'tadiru minhu godan, dengan perkataan, dengan ucapan yang akan membuat kalian meminta maaf di kemudian hari. Jadi janganlah kita kemudian berbicara dengan pembicaraan yang membuat kita akan meminta maaf di kemudian hari. Nasihat yang kedua ini mengingatkan juga kepada kita betapa Rasulullah menginginkan kita sebagai umatnya untuk benar-benar menjaga apa yang kita ucapkan, untuk menjaga apa yang keluar daripada mulut kita. Makanya di dalam hadis dikatakan salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya seorang manusia itu adalah terlihat daripada bagaimana dia menjaga lisannya. Ketika dia mengatakan kebaikan, ketika dia mengatakan kebenaran, maka tentu itu akan kembali kepada dirinya. Tetapi ketika dia mengatakan keburukan, mengatakan kebohongan, fitnah, ghibah dan lain sebagainya, dampaknya juga akan kembali kepada dirinya. Makanya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di dalam struktur anatomi tubuh kita, lisan itu kan ditempatkan di organ tubuh bagian dalam. Lalu kemudian dia dipagari oleh gigi kita dan dikunci rapat-rapat oleh kedua mulut kita. Kenapa? Seolah-olah ini menunjukkan betapa luar biasanya penjagaan terhadap lisan kita. Ya, makanya di dalam hadis yang lain dikatakan ciri-ciri orang yang beriman itu mangkana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah, meyakini adanya Allah dan beriman kepada hari akhir. Kenapa beriman kepada hari akhir? Karena ketika kita beriman kepada hari akhir, kita meyakini apa yang kita lakukan di dunia ini akan ada yang namanya pengadilan di hari akhir. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kemudian kita perbuat di dalam hidup kita, semuanya Allah catat dan kemudian akan dibuka lembaran-lembarannya di pengadilan yang seadil-adilnya di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di dalam hadis ini mangkana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyakul khairat au yasmut. Hendaklah dia berkata yang benar atau lebih baik memilih diam. Makanya bagi orang-orang yang ada iman di dalam hatinya, ketika dia tidak mampu berkata yang benar, ketika dia tidak mampu berkata yang baik, maka dia lebih baik memilih untuk diam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah.
Itulah di sana kemudian berlaku peribahasa diam itu adalah emas. Karena di dalam hadis ini dikatakan jangan sampai kemudian kita harus meminta maaf di kemudian hari. Bukan hanya berlaku ketika kita berada di dunia, tapi ketika kelak kita berada di hari kiamat. Jangan sampai kemudian kita harus merevisi setiap ucapan kita. Jangan sampai kemudian kita harus menjawab karena perkataan-perkataan di dunia. Rasulullah di dalam hadisnya pernah berkata atau bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, siapakah orang yang muflis itu? Siapakah orang yang rugi itu?" Kata baginda Nabi. Kata para sahabat, "Mungkin ya Rasulullah, orang yang rugi itu orang yang berniaga tapi dia tidak mendapatkan keuntungan. Atau orang yang rugi itu Rasulullah, dia adalah orang yang ketika hidupnya tidak memiliki dinar atau dirham, artinya tidak memiliki harta dan kekayaan." Kata baginda Nabi, bukan. Orang yang muflis itu adalah orang yang ketika hidup di dunia dia memiliki banyak amal. Amal sholat, amal puasa, amal zakat, dan amal-amal yang lainnya. Sehingga amalnya sebesar atau setinggi bukit. Tetapi ketika dia meninggal dunia, dia juga membawa amal yang banyak itu. Tetapi ketika dia di hari akhirat, pelan-pelan ternyata amalnya itu rontok satu persatu. Penyebabnya apa? Karena selama dia di dunia, dia sering berkata yang tidak benar. Dia sering melakukan ghibah, fitnah, dan perkataan-perkataan yang menzolimi saudaranya. Sehingga kemudian pahala-pahala yang setinggi gunung itu Allah pindahkan kepada orang yang dia zolimi, Pak. Jadi hati-hati sebenarnya kalau kita kemudian tidak mampu menjaga lisan kita. Karena pelan-pelan kemudian amal kita yang begitu banyak, yang kita rasa itu banyak, sedikit demi sedikit kita pindahkan kepada orang yang bicarakan tadi. Makanya Bapak Ibu mohon maaf kalau ada yang di sini yang sering dijadikan omongan oleh tetangganya, harusnya senang, Pak. Ya, tiap hari diomongi alhamdulillah, karena pahalanya pindah ke kita gitu. Ya. Tapi jangan pula senang Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kalau diomongin terus berarti artinya ya kita ini banyak pula salahnya gitu. Ya, jadi nasihat yang kedua kata baginda Nabi, jangan sampai kemudian kita berkata sesuatu yang kemudian dengan perkataan itu membuat kita akan meminta maaf di kemudian hari, baik di dunia maupun kelak ketika kita berada di akhirat. Lalu nasihat yang ketiga yang disampaikan oleh baginda Nabi, wajmil ya'sa mimma fi aidin nas. Berputus asalah kalian terhadap sesuatu yang ada di tangan manusia. Maksudnya apa? Rasulullah menginginkan kita agar jangan sampai kemudian kita menggantungkan harapan kita, menggantungkan cita-cita kita, menggantungkan keinginan kita kepada manusia. Karena kata Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku sudah melewati semua kepahitan di dalam hidupku, dan yang paling pahit adalah ketika aku berharap kepada manusia. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, menegaskan, kalau seandainya manusia itu terlalu berharap kepada manusia yang lain, maka dia akan dikumpulkan dengan kekecewaan dan juga kesia-siaan. Karena Allah menunggu kita Bapak Ibu untuk berharap hanya kepadanya. Ketika manusia kemudian hanya berharap kepada Allah, hanya menggantungkan harapannya kepada Allah, tentu Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran, wala ta'asu mirraihillah. Janganlah kalian sekali-kali berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sebagai manusia jangan sampai kebalik-balik. Ketika menginginkan sesuatu, kita menganggap semuanya akan selesai dengan kita sendiri atau dengan manusia yang lainnya. Kita seringkali melupakan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita kemudian menginginkan sesuatu, maka yang paling pertama kita adukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah agar diberikan jalan, dibukakan jalan, diberikan arah yang terbaik daripada setiap solusi yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, 3 nasihat ringkas yang disampaikan oleh baginda Nabi. Yang pertama adalah kata baginda Nabi,
ketika kita beribadah hendaknya itu menganggap merupakan ibadah yang terakhir. Orientasinya adalah kepada ahsanu amala, bahwa itu adalah ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita diwanti-wanti untuk senantiasa menjaga setiap apa yang kita ucapkan. Dan yang ketiga adalah kita kemudian diperintahkan untuk hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan, sebentar saja Pak Haji ya. Silakan. Oh, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang masuk neraka. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Ngomongin masalah aurat ini Ustaz sekalian. Jadi masalah aurat ini kalau wanita kan sudah pasti, kalau kita juga aurat dia kan kita sebagai laki-laki rusuh ya Ustaz. Nah, mana kalau sesama laki-laki Ustaz? Kadang-kadang kan kita masih berkawan, memang dia laki-laki pendek. Nah, kita sebagai laki-laki ini mau kawan kita pakai celana pendek itu rusuh Ustaz. Siap. Terima kasih Ustaz. Tapi tidak perlu senang Pak ya. Baik, mohon izin untuk menjawab Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi 4 orang. Tapi kita juga terimbas Bu sebenarnya sebagai saudara gitu ya, ketika tidak mengingatkan. Tapi minimal mengingatnya, kalau punya suami diingatkannya suaminya. Jangan langsung ke istrinya, ya. Karena bagaimanapun ya perkara aurat ini kan perkara yang sangat ya, terkadang ada orang yang merasa itu pentingnya gitu kan. Ada yang menganggap biasa-biasa saja. Tetapi hakikatnya perintah untuk menutup aurat itu adalah sebuah kewajiban. Ada yang memang menegaskan sampai untuk perempuan itu sampai kalau pakai jilbab itu bukan sampai sini Bu, tapi sampai sini. Karena aurat itu sampai sini. Ada yang pakai jilbab itu mukena sampai sini kan, padahal ini masih termasuk aurat. Jadi sampai sini kalau pakai mukena itu lebih amannya. Terus sampai ke pergelangan tangan, atau bahkan yang menganggap ini juga aurat. Kayak gini tuh. Pakai sarung tangan ya. Tapi itu kembali kepada perbedaan fikih daripada masing-masing. Tapi yang penting adalah yang harus kita kemudian pahami bahwa kewajiban menutup aurat itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian disebutkan 4 orang tadi? Karena dia yang paling dekat dengan si perempuan tersebut, ya. Ya bahkan di hari kiamat kelak itu kan, di dunia mungkin ada seorang suami yang mengatakan aku cinta kamu gitu kan. Ada istri yang kemudian juga mengatakan aku ingin sehidup semati dengan kamu. Di akhirat belum tentu Pak. Bahkan ada mungkin suami yang pura-pura kenal dengan istri itu. Siapa kawan itu? Ada yang sebaliknya juga. Kenapa? Karena tidak mau saling memberatkan di antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang sering saya katakan, mungkin ada seorang anak kelak di hari kiamat masuk neraka karena tidak pakai jilbab. Kemudian dia ngadu kepada Allah, ya Allah, aku tidak pakai jilbab ini karena selama aku di dunia, wong tuaku ini tidak pernah marah, tidak pernah nenggor, tidak pernah nasihati aku. Padahal bapaknya masakan ahli ibadah, ke masjid terus. Ya, tapi ketika di dunia dia tidak pernah memperhatikan anaknya. Akhirnya anaknya masuk neraka. Dia ngadu kepada Allah, ya Allah, aku tidak ridho kalau bapakku ini masuk surga, tarik dia ke neraka. Jadi saling tarik menarik, inilah yang kemudian menyebabkan kita itu tidak kalah kenal dengan istri kita, dengan anak kita, karena akan memberatkan. Tetapi kemudian ketika hidup kita di antara keluarga kita saling mengingatkan di antara kebaikan, maka insya Allah kita justru akan saling menolong di antara satu yang lainnya. Itulah mengapa dikatakan sebagai ada syafaat di antara orang-orang yang beriman.
Ketika anak kita kemudian masuk surga disebabkan karena nasihat kita, tapi kita masuk neraka, anak kita akan ngadu juga kepada Allah. Ya Allah, aku masuk surga nih karena bapakku ini nasihati aku, masukkan aku ke lembaga pendidikan terbaik, ke pesantren, hingga akhirnya aku kemudian menjadi seorang yang soleh. Aku masuk surga. Maka tak ridho aku ya Allah, kalau orang tua aku di neraka, panggil mereka ke surga. Jadi ini penting sekali. Memang seolah-olah kita nganggap biasa, biarlah istriku juga. Ada juga Pak. Ada, mohon maaf ini, ada ketua masjid, bukan ketua masjid sini Pak. Ya, beliau itu rajin ibadah. Oh subhanallah ibadahnya. Tahajudnya tidak pernah kelewatan lain sebagainya. Tapi anaknya pacaran tidak pernah ngelarang Pak. Anaknya bercewekan tidak pernah dilarangnya. Keluar bareng dengan pacarnya segala macam. Dia bapak itu bilang biasa anak muda. Nah, padahal bisa jadi disebabkan karena itu semua amalannya itu akan sia-sia. Ya. Jadi jangan sampai, karena sekali lagi ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Laki-laki itu pemimpin terhadap perempuan. Maka kepemimpinan kita itu kemudian akan ditanya oleh Allah. Bagaimana kepemimpinanmu? Apakah dengan kepemimpinanmu mengarahkan keluargamu menjadi seorang yang beriman atau tidak? Maka ketika pemimpinan itu tidak digunakan dengan amanah, maka kemudian dia akan menyebabkan kerusakan kepada keluarganya. Ya, jadi itulah kenapa 4 orang tadi, laki-laki tadi. Karena yang pertama memang itu kewajiban, yang kedua sebagai laki-laki itu adalah al-qawamu ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Kita itu adalah pemimpin terhadap perempuan. Lalu yang kedua pertanyaan dari siapa tadi? Ya, jadi aurat itu kemudian menjadi sesuatu yang yang haram ketika itu dilihat oleh lawan jenis. Tapi ada batasannya Pak, jangan mentang dak haram dijunginya galau. Nah ya. Tapi itu juga maksudnya berlaku hanya untuk bagian-bagian tertentu saja gitu ya. Ya karena laki-laki ini terkadang juga galak lupa Pak. Kita ini menganggap aurat kita ini cuman sebatas di atas lutut sampai perut. Hati-hati Pak. Karena aurat kita batasnya kan di bawah batas lutut sampai di atas pusar. Kadang lupa, tiba-tiba keluar pakai celana dalam biasa. Atau berenang lain sebagainya, padahal itu adalah aurat yang sering tidak kita sadari gitu ya. Dan dosanya juga sama Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Istri ikut juga ya, suami tidak pakai baju, istri tapi mewah juga. Ya, karena kan kita di dalam keluarga tuh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita saling mengingatkan di antara takwa dan. Ada lagi Bapak Ibu? Kita cukup? Siap. Oh, boleh. Siap, baik Pak. Kalau tadi kanan sama lanang kan, ini yang ditanyakan misalnya tetangga Pak Ibu hadirin, saya mohon maaf nih, saya lupa redaksi hadisnya gitu ya. Jadi setiap manusia itu akan selalu berhadapan dengan yang namanya jinah mata, jinah tangan. Ya maksudnya potensi-potensi itu selalu ada Pak. Kita kan dari rumah, aku nak menundukkan pandangan gitu ya. Tiba-tiba ke hotel depan, nunduk pandangan. Kalau nunduk pandangan terus numbur terus Pak kita. Iya kan? Tapi sekali itu akan selalu terlihat. Tapi kemudian yang akan menentukan itu menjadi halal dosa atau tidak ketika kemudian membuat kita kemudian kalau dalam redaksi itu kan yang menentukan kemudian dia dan dosa tidak adalah kemaluannya. Jadi seolah-olah kalau kemudian itu membuat kita bahasanya tergoda apa gitu ya, atau kemudian yang pertama kan bahasanya apa Pak, rezeki Pak ya, yang kedua ya dosa Pak, jangan mentang-mentang rezeki dijenguk terus dan ngedip-ngedip, salah pula Pak. sekarang ini jangan lama gitu. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah ya, sekali lagi bahwa kita itu tidak akan bisa melepaskan mata kita dari melihat sesuatu yang Allah haramkan. Bagaimanapun Pak, kecuali kalau kita berjalan nutup mata, tidak mungkin terlihat gitu kan. Atau kita masang kacamata yang gelap, yang hitam dan tidak kejenguk pasti tidak kejenguk. Tidak bisa kita menghindari untuk melihat sesuatu yang
Allah harapkan. Kemudian yang menentukannya adalah hati kita. Apakah dengan hati kita itu kita senang melihatnya, berarti dosa. Apakah dengan kita melihat membuat kemaluan kita menjadi, mohon maaf, jadi sir, jadi terangsang, itu jadi dosa. Ya, tapi ketika kita melihat, ya biasa, beda po, dak pulau ini. Tapi sebaik mungkin kita menghindari untuk melihat, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kalaupun kata Bapak tadi, tetangga aku sering buka aurat, ya jangan perlu dilihat terus, Pak. Ya. Kalau sekedar tejingo, tidak jadi masalah. Ada nunggu nih yang nggak pakai. Aku lewat tadi kayak jam sekian. Tunggu. Jangan susun. Ya bukan. Karena pertanyaan dosa atau tidak itu kemudian akan kembali kepada pribadi masing-masing, Pak. Kalau kita nunggu kapan dia keluar, berdosa, ya. Kalau kita melihat berkali-kali, berdosa. Kalau sekali kan bahasanya rezeki, tidak sengaja. Tapi kalau berkali-kali, ya jelas dosa, Pak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi ngintip. Apalagi kata Bapak tadi kan dilirik-lirik, salah loh, Pak. Cukup, Pak ya? Cukup? Cukup ya? Itulah aku senang di sini, Pak Haji. Iya. Rame terus. Ini ketua penjit lah dia, Pak. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah ya, menjadikan kebaikan untuk kita semua Bapak Ibu ya. Apapun kemudian yang ditanya dan dijawab menjadikan keberkahan dan amal ibadah untuk kita semua. Mari kita sama-sama beristighfar dan berdoa. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasikillahumma rabbitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu wasra suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa amit ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.